Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar Sobat Tajir di rumah? Salam 200 miliar dari Dorsen Planner UI Channel ya. Baik, perkenalkan saya Galih Pandekar, saya seorang business owner dan juga akademisi. Ya. Kali ini saya akan membahas tema tentang kesalahan-kesalahan bisnis esensial yang sering dilakukan oleh para pengusaha. Ya. Mari kita simak sama-sama ya. Baik, buat para sobat tajir yang berbahagia, sebagai pengusaha, seringkali kita tuh harus membuat berbagai keputusan. Ya. Karena para pengusaha itu adalah seorang pemimpin di organisasinya. Nah, pengusaha itu akan membuat berbagai keputusan. Ada yang keputusan hari-hari, ada keputusan strategik, dan macam-macam. Ya. Nah, dalam membuat keputusan itu, para pengusaha seringkali membuat kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, kali ini saya akan membahas ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha yang dampaknya apa? Dampaknya mereka yang harusnya ada untung malah jadi buntung gitu kan, yang harusnya dapat cuan malah hilang cuan gitu ya. Kesalahan-kesalahan sederhana ya, tapi itu elementer ya. Contoh nih saya mulai yang pertama. Apa aja nih kesalahan pengusaha? Seringkali orang mau bisnis ya, dan mereka nggak bisa besar karena salah satunya adalah kesalahan nomor satu, mereka cinta berlebihan terhadap produk ya. Berapa banyak para pengusaha itu terlalu mencintai produknya gitu ya. Emang apa bedanya Pak bisnis dengan produk? Beda gitu. Misalnya gini, Anda seorang koki yang hebat, Anda seorang koki yang handal. Koki yang handal ini belum tentu bisa membuat restoran yang hebat gitu ya. Atau seorang guru bimbel, Anda seorang guru bimbel yang jago gitu kan, Anda seorang guru privat yang jago, tapi bisa nggak Anda bikin sekolah, bisa nggak Anda bikin bimbel? Nah itu belum tentu ya, itu nggak sama. Nah itu yang seringkali banyak orang mencintai produknya berlebihan ya, dia fokus sama produk, dia bukan fokus pada bisnis ya. Ingat, bisnis itu produk adalah salah satu bagian dari bisnis, tapi bisnis tidak hanya sekedar masalah produk ya. Bisnis itu semuanya, ada produknya, ada finansialnya, ada marketingnya, ada human resource-nya, dan lain-lain. Dan ingat Bapak Ibu, para sobat tajir, bisnis itu tujuan utamanya apa? Tujuan utama bisnis adalah mencari profit ya. Mencari profit, berapa banyak profitnya Pak Galih? Profitnya sebesar-besarnya gitu kan, sebanyak mungkin profit yang harus didapatkan oleh perusahaan. Nah, seringkali banyak pengusaha itu sibuk mengotak-atik produknya ya, bikin produk ini, produk itu, ya kan. Semua permintaan dari konsumen terhadap suatu produk kita penuhi. Misalnya kita bikin kue, sus, ternyata customer kita minta susnya pakai coklat, ya kita tambahin coklat. Minta pakai stroberi, kita tambahin stroberi. Kita minta lagi pakai tuna, pakai salmon, kita bikinin semua. Tapi yang terjadi apa? Bisa jadi para pengusaha tidak melihat biayanya ya. Nah ini seringkali banyak perusahaan tuh atau banyak pengusaha, mereka berusaha memuaskan pelanggannya semaksimal mungkin ya, agar customer tuh suka, customer loyal. Itu nggak salah ya, saya tidak melarang itu ya, memang seharusnya begitu. Tapi bukan cuma itu aja, yang harus juga dipertimbangkan adalah sisi ongkosnya, sisi biayanya. Anda sibuk berusaha memuaskan konsumen, jangan sampai diri Anda sendiri nggak puas begitu akhir bulan. Kenapa? Karena profitnya nggak ada. Gitu. Berusaha memenuhi semua permintaan konsumen. Konsumen minta promo, kita promo. Kita minta diskon, kita diskon gitu kan. Yang terjadi apa? Sementara kita nggak ada penurunan biaya bahan baku. Sementara konsumen minta I, A, B, C, D, E. Keinginan konsumen wajar gitu. Tapi kita sebagai pengusaha harus bisa berhitung ya. Kita harus berhitung. Jangan sibuk berusaha sekedar yang penting laris gitu kan. Laris belum tentu sama dengan profitnya gede loh ya, itu nggak sama gitu ya. Jadi berapa banyak orang berusaha membuat tokonya laris dengan cara promo gede-gedean, apa yang terjadi begitu akhir bulan ya, saldo kasnya nggak ada gitu kan, untuk bayar uang sewa nggak ada ya, untuk bayar SDM nggak ada gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa produk dan bisnis ini nggak sama ya. Berapa banyak bisnis yang gede-gede ya, banyak yang gede-gede, tapi di akhirnya adalah bangkrut, tutup. Bapak Ibu
Sobat Tajir bisa lihat saat ini berapa banyak perusahaan startup yang besar-besar, pendanaannya ratusan miliar, tapi apa yang terjadi di ujungnya? Apakah produk mereka jelek? Enggak, produk mereka bagus, bagus-bagus kok. Saya lihat produknya bagus-bagus, keren-keren gitu kan. Tapi masalahnya bukan itu, ini kita ngomongin bisnis gitu. Mungkin mereka menggaji SDM-nya terlalu mahal, ya. Mungkin mereka menyewa tempat yang terlalu tinggi ongkosnya. Mereka tidak memperhitungkan ongkos, tidak memperhitungkan biaya, ya. Sehingga mereka nggak mikirin profit. Dalam jangka pendek, Pak, kalau kita baru mulai nggak profit dulu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sebetulnya, selama saldo kasnya ada. Gitu. Kecuali saldo kasnya nggak ada, ya kan? Maka kita harus segera mulai mencari profit. Nah, ini yang seringkali banyak pengusaha itu luput karena mereka sibuk ya, mempermak produknya. Kalau dia punya aplikasi, dia sibuk tambah program A, program beraplikasi, fitur ini, fitur itu, sibuk tambah. Yang terjadi apa? Belum tentu laku, ongkos sudah pasti keluar tuh buat para programmer. Itu contoh ya. Makanya saya bilang, ya produk one thing, tapi berbisnis adalah hal yang lainnya. Well, it's not what you do, but how you do it. Ya. Jadi bukan apa yang kamu buat, tapi gimana cara Anda melakukan itu yang penting. Bisa high price, low cost nggak? Nah, itu yang kita cari agar terjadi profit. Gitu. Jadi kesalahan pebisnis yang pertama adalah para pengusaha seringkali cinta berlebihan terhadap produk. Mereka lupa, ya bisnis tidak sama dengan produk. Okay. Yang kedua apa? Yang kedua kesalahan para pengusaha adalah speed. Ya, speed maksudnya adalah cepat, buru-buru. Speed ini bukannya sahabat para pengusaha. Ya, nggak musuh juga, tapi dia bukan sahabat. Gitu. Maka para pengusaha ini harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, bahkan salah satu skill pengusaha yang jarang sekali bisa dikuasai oleh orang banyak adalah, atau orang rata-rata adalah sabar. Banyak para pengusaha-pengusaha besar-besar tuh mereka kenapa? Karena mereka sabar. Mereka sabar membuat satu bangunan demi bangunan lain. Mereka sabar menjual produknya, ya. Pelan-pelan mereka butuh waktu mungkin 10 tahun, 20 tahun untuk membesarkan produknya. Ya kita bisa lihat perusahaan-perusahaan saat ini besar berapa lama. Dan perusahaan yang besarnya instan berapa lama juga usianya, ya. Nah, para pengusaha besar ini mereka membuat keputusan dengan sabar. Ya. Mereka sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Keputusan yang bagaimana? Terutama yang mereka harus sabar buru-buru. Terutama adalah keputusan yang sifatnya mengeluarkan uang. Ya. Keputusan buka cabang baru, keputusan merekrut SDM baru, keputusan meluncurkan produk baru, itu semua adalah menghasilkan, membuat Anda harus keluar uang. Nah, ini harus dipikirkan matang-matang. Seringkali kita terburu-buru, ya, emosional, sehingga apa yang terjadi? Investasinya bukan untung, malah buntung, ya. Jadi speed ini adalah sahabatnya para pembalap. Kecepatan itu sahabat, tapi bukan sahabat para pengusaha. Tapi juga bukan musuh, ya. Ya, jadi bukan musuh, tapi juga bukan sahabat. Maka kita harus berhati-hati. Ya, jangan buru-buru. Ya, biasanya pengusaha tuh makin gede dia membuat keputusan tuh tenang gitu ya. Orang suka bilang apa poker face gitu ya. Karena dia harus sabar gitu. Dia sabar. Ya, jangan buru-buru nambah cabang baru, jangan buru-buru rekrut orang baru, ya. Jangan buru-buru buat produk baru. Kompetitor kita bikin produk A, kita buru-buru ikutin. Kalau gitu saya juga. Kompetitor yang lain bikin lagi, kita buru-buru bikin. Akhirnya apa? Produk kita jadi begitu banyak. Padahal kita nggak bisa memproduksi semua itu dengan kualitas yang sama semua. Akhirnya apa? Ya buntung gitu ya. Makanya buat Anda para sobat tajir ya, para pengusaha, itu Anda harus sabar dalam membuat keputusan. Berpikir dulu yang matang ya. Pikir dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Kesalahan para pengusaha adalah seringkali mereka membuat keputusan cepat-cepat. Ya. Apakah saya pernah melakukan kesalahan itu? Ya pernah gitu. Saya seringkali membuat keputusan dengan terburu-buru, dengan cepat ya. Ada berapa banyak investasi saya yang hilang gitu ya. Tapi ya sudah gitu. Makanya ini yang saya sharing kepada sobat tajir semua gitu kan, agar tidak membuat kesalahan yang sama ya. Kemudian apalagi pada saat kita berpikir itu ya, kita tingkatkan kapasitas keilmuan kita ya. Kita lihat jangan dengan mata saja, kita lihat dengan IQ kita, dengan intelektualitas kita ya, agar kita bisa terlatih ya dalam membuat berbagai keputusan. Jadi yang pertama tadi cinta berlebihan pada produk, yang kedua speed ya, kecepatan. Nah, yang ketiga adalah menggunakan indikator bisnis yang salah. Ya, banyak para pengusaha ini
menggunakan indikator kesuksesan bisnis itu salah gitu ya. Ya bukan salah total ya, cuman maksudnya menurut saya kita harus gunakan indikator bisnis yang benar. Bisnis itu ada ukurannya. Ya. Di mana ukuran-ukuran bisnis itu? Kalau Anda mengatakan suatu bisnis itu sukses itu dari mana? Ya kan? Nah, banyak orang menggunakan misalnya bisnis itu sukses kalau cabangnya banyak. Ya. Cabangnya banyak belum tentu sukses, gitu kan? Bisa aja tekor semua. Ya, saya pernah ngalamin buka cabang langsung sekian unit, sekian outlet yang tutup semua, gitu kan? Gitu. Ya. Karena seolah-olah ukuran kesuksesan adalah cabangnya banyak. Atau kalau dikenal masyarakat, wah makin dikenal, makin sering masuk TV, wah makin sukses usahanya. Enggak juga. Jadi ukuran indikator bisnis ada di mana? Simple sebetulnya, ada di laporan keuangan. Ya. Karena indikator bisnis yang paling sederhana apa? Profit. Ya. Kita pengusaha berbisnis nyari apa? Nyari profit. Dari profit itu kemudian menghasilkan cash. Jadi profit dan cash. Gitu. Profitnya nambah nggak, cash kita nambah nggak, itu indikator bisnis yang sesungguhnya. Dan cash itu maksud cash yang sumbernya dari profit ya, bukan cashnya nyari utangan lagi, bukan, atau nambah investor baru, bukan. Tapi seberapa besar profitnya meningkat dan seberapa besar cash yang dihasilkan dari profit itu naik, itu indikator bisnisnya. Nah, seringkali kita mengukur bisnis kita sukses itu dengan apa? Banyak-banyakan follower di medsos, ya. Dapat juara, ya, dapat hadiah, dapat penghargaan. Ya, penghargaan nggak ada maknanya, gitu kan. At the end of the day, Anda harus membiayai biaya operasionalnya dengan uang kok, nggak usah pakai penghargaan. Anda nggak bisa bayar karyawan Anda dengan jumlah follower medsos, ya kan? Anda nggak bisa membayar biaya listrik dengan follower, nggak bisa. Ya. Anda harus bayar itu dengan cash, dan cash itu yang paling bagus, paling strong, Anda paling sehat sumbernya dari profit. Nah ini. Jadi kita harus gunakan indikator bisnis itu simple, profit nggak, ya kan, cash flow-nya tumbuh nggak, gitu. Ini yang seringkali para pengusaha tuh nggak ngeh. Ya. Mereka sibuk tuh punya ukuran-ukuran bisnis yang macam-macam. Ada yang semakin banyak jumlah follower, ada yang semakin banyak jumlah database orang, ada yang makin banyak jumlah user, ya kan, jumlah download, ya kan, kalau dia sistemnya aplikasi, jumlah download, monggo aja itu ada kesuksesan sebuah apps. Kita harus bisa bedain. Itu adalah kesuksesan sebuah aplikasi, bukan kesuksesan bisnis, gitu. Ya, kita harus bisa bedain itu. Apa kesuksesan indikator suksesnya individu? Ya kalau dia terkenal, oke. Tapi kalau bisnis tetap harus profit. Ya. Maka berapa banyak artis-artis buka bisnis segala macam tutup, padahal artisnya terkenal, gitu. Kok bisa tutup? Ya karena yang dijual cuma nama artisnya aja, bisnis itu sendiri nggak nutup. Ya itulah. Ya, jadi ada beberapa di video part 1 ini, part 1 ini adalah beberapa kesalahan bisnis ya. Pertama tadi cinta yang berlebihan terhadap produk, ya. Yang kedua speed, ya. Terlalu cepat atau buru-buru dalam buat keputusan, dan yang ketiga adalah menggunakan indikator bisnis yang salah. Nah, ini ya paling nggak ini part 1 sharing saya kepada teman-teman sobat tajir ya, untuk tidak membuat kesalahan yang demikian ya. Baik, ini mungkin demikian dari saya. Dan silakan jangan lupa ya klik like dan share ya, serta subscribe dari Dosenpreneur UI channel kita ya. Dan seperti biasa, salam 200 miliar untuk sobat tajir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.